Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Bagaimana kabar anak solih-solih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari cara pemecahan masalah terkait KPK dan FPB. Submateri yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, pemecahan masalah terkait KPK dan yang kedua adalah pemecahan masalah terkait FPB. Ayo siapkan buku paket matematika kelas 4, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Catatlah informasi penting atau keterangan yang akan Ustazah sampaikan. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Mari kita review sebentar. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua buah bilangan atau lebih adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Ingat ya, yang nilainya paling kecil. Cara untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil ada dua. Yang pertama, dengan pohon faktor. Caranya yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah yang pangkatnya terbesar. Ingat ya, pilih yang pangkatnya terbesar. Yang kedua adalah dengan teknik sengkedan. Caranya yaitu mengalihkan semua faktor prima yang ada. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Cara mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB ada dua. Yang pertama menggunakan pohon faktor. Caranya yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama, tetapi pilih yang pangkatnya terkecil. Untuk FPB, pilih yang pangkatnya terkecil. Dan cara yang kedua adalah dengan teknik sengkedan. Caranya yaitu mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Cara membedakan penyelesaian soal cerita. Jika menggunakan KPK, maka pada soal ditanyakan kapan kejadian kedua kalinya, atau ditanyakan kapan terjadi bersamaan. Jika menggunakan FPB, maka pada soal ditanyakan jumlah paling banyak, atau ditanyakan ukuran terpanjang. Mari kita praktekkan membedakan cara pemecahan masalah. Masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa soal cerita. Mari kita simak soal cerita berikut ini. Di suatu tempat wisata, lampu merah menyala tiap 6 detik dan lampu kuning menyala tiap 8 detik. Pada awalnya, lampu merah menyala lebih dulu dan 8 detik kemudian disusul lampu kuning. Pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama untuk pertama kalinya? Pada soal tersebut terdapat kalimat pertanyaan
pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama untuk pertama kalinya. Maka, penyelesaiannya dengan menggunakan KPK. Soal nomor 2. Pada kegiatan berbagi, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Pada soal tersebut terdapat kalimat pertanyaan, berapa paling banyak kantong plastik? Maka diselesaikan dengan menggunakan FPB. Contoh soal yang ketiga. Ahmad pergi ke perpustakaan setiap 4 hari. Ruri setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Pada soal tersebut terdapat kalimat pertanyaan, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Maka diselesaikan dengan menggunakan KPK. Contoh soal yang keempat. Ada 3 buah lampu, merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala serentak bersamaan. Kemudian, lampu merah menyala setiap 3 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 5 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Pada soal tersebut terdapat kalimat pertanyaan, tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Maka diselesaikan dengan menggunakan KPK. Contoh soal yang kelima. Humairo mengatur bunga plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar dan 24 tangkai bunga bakung. Kedua bunga ditempelkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Berapa banyak vas yang dibutuhkan Humairo? Pada soal tersebut terdapat kalimat pertanyaan, berapa banyak vas yang dibutuhkan? Maka diselesaikan dengan menggunakan FPB. Mari kita praktekkan penyelesaian masalah terkait KPK. Contoh soal. 2 siswa yang sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya? Untuk penyelesaiannya, kita pahami dulu soalnya. Di sini ditanyakan kapan kedua siswa tersebut bertemu kembali. Nah, jika ada soal bertemu kembali, maka soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Terlebih dahulu, mari kita cari tahu kelipatan 50, yaitu 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan seterusnya. Berikutnya kita cari tahu kelipatan 60, yaitu 60, 120, 180, 240, 300, 360, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari 50 dan 60 adalah 300.
KPK dari 50 dan 60 adalah 300. Jadi, kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya pada detik ke-300. Mudah bukan? Kita dapat menentukan KPK dengan pohon faktor. Menentukan KPK dari 50 dan 60. Terlebih dahulu, mari kita buat pohon faktor dari 50. 50 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 25. Kemudian, 25 dibagi dengan bilangan prima mulai dari terkecil dahulu. 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 5 bisa. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Faktorisasi 50 sama dengan 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Selanjutnya, mari kita buat pohon faktor dari 60. 60 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 30. 30 dibagi dengan bilangan prima terkecil 2, hasilnya 15. 15 dibagi dengan bilangan prima terkecil 2 tidak bisa. Kemudian dibagi dengan 3 bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 termasuk bilangan prima, maka langkah kita sudah selesai. Faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Faktorisasi dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan menentukan KPK dari 50 dan 60. Jika ada bilangan yang sama, maka diambil yang pangkatnya tertinggi. Pada faktorisasi 50 dan 60 ada bilangan yang sama, yaitu 2 dan 5. Kita ambil pangkat yang paling tinggi, yaitu 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Sedangkan faktor bilangan yang berbeda, yaitu 3, tetap diikutkan dalam perkalian pada KPK. Maka KPK dari 50 dan 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian dikali dengan 3. Jawabannya adalah 300. Jadi, kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya pada detik ke-300. Sudah paham dari sini anak-anak? Mari kita lanjutkan pembahasan penyelesaian masalah terkait FPB. Contoh soal, terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Mari pahami terlebih dahulu soal pada cerita tersebut. Di sini ditanyakan ukuran potongan tali terpanjang. Maka soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8.
Sedangkan faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Mudah kan? Selanjutnya, contoh FPB dengan pohon faktor. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Cara menyelesaikannya, mari kita buat pohon faktor dari 8. 8 dibagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 4. 4 dibagi dengan bilangan prima 2 yaitu 2. Maka faktor prima dari 8 yaitu 2. Faktorisasi dari 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya, kita buat pohon faktor dari 12. 12 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 3. 3 termasuk bilangan prima, sehingga langkah kita sudah selesai. Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Faktorisasi dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya, kita akan mencari FPB dari 8 dan 12. Ketentuan pada FPB, jika ada bilangan yang sama, maka diambil yang pangkatnya paling kecil. Pada faktorisasi 8 dan 12, ada bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Kita ambil bilangan yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan faktor bilangan yang berbeda, yaitu 3, tidak diikutkan dalam perkalian FPB. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2, yaitu 4. Jadi, ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah, kita sudah mempelajari pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Nantikan video matematika Ustazah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.